Ya, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Albertus ya. Jadi hari ini saya akan cerita mengapa kita harus berinvestasi di Jepang, tapi dari sisi yang lain. Nah, di YouTube saya yang lalu, saya sempat cerita kenapa Anda harus berinvestasi di Jepang. Misalnya karena Jepang ini akan kekurangan tenaga kerja, sehingga kalau kita bisa mengirimkan tenaga kerja yang qualified, yang secara quantity juga stabil, nah itu kita akan punya bargaining power untuk melakukan akuisisi-akuisisi. Nah, inilah yang juga sebenarnya diterapkan oleh Vietnam. Nah, jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan UMKM yang dia berani untuk invest ke Vietnam karena banyak sekali tenaga kerja yang dikirimkan dari Vietnam datang ke suatu perusahaan UMKM, terus kemudian dia balik lagi. Dan karena sudah kenal, jadi selama kurun waktu tertentu, misalnya 3 tahun, 5 tahun, nah, sehingga resiko akibat misalnya ditipu dan sebagainya itu bisa diminimalisir karena kita sudah mengenal siapa yang akan kita ajak berbisnis. Nah, jadi artinya bahwa barter tenaga kerja ini juga bisa memicu FDI atau Foreign Direct Investment. Ya, nah kali ini saya tidak akan bercerita tentang bagaimana pengiriman tenaga kerja itu punya efek ke FDI. Ya, jadi saya akan lebih banyak bercerita mengenai subsidi. Jadi terutama selama masa pandemi ini banyak sekali perusahaan yang gulung tikar karena market tiba-tiba berubah sama sekali. Jadi misalnya kita melakukan lockdown sehingga kan orang tidak bisa datang misalnya ke museum, ke tempat-tempat keramaian, ke restoran. Nah, sehingga kalau misalnya ada lockdown atau aturan seperti ini dari pemerintah, nah yang akan dirugikan pertama kali, yang akan menderita pertama kali adalah perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan customer atau B2C ya. Nah, nanti impact-nya selanjutnya adalah ke B2B. Nah, ini tidak akan banyak sekali punya masalah ya jika kita mendapatkan subsidi dari yang membuat aturan, yaitu notabene pemerintah. Dan pemerintah pun itu juga bergantung pada dana yang dimiliki oleh negara masing-masing ya. Jadi kalau misalnya pemerintah itu memang memiliki fundamental yang kuat, maka likuiditas yang kuat, maka pemerintah itu bisa mensupport baik penduduknya ataupun baik B2B atau perusahaan-perusahaan yang ada di sana ya. Jadi untuk menstimulasi ekonomi secara nasional. Ya, nah kita bicara di Jepang ya. Nah, terutama kita bicara untuk UMKM ya atau small medium enterprise lah ya. Nah, di Jepang, jadi kalau misalnya kita punya karyawan ya let's say misalnya di bawah 50 orang, ini masih termasuk UMKM ya. Nah, jadi saya akan bercerita mengenai keadaan atau kondisi di perusahaan kami ya. Kami di Jepang itu punya karyawan sebanyak 7 orang. Jadi 2 orang Indonesia dan 5 orang orang Jepang ya. Nah, karena memang bisnisnya di bidang consulting, financial advisory, terus kemudian research. Nah, sehingga kita memang menyediakan jasa ya. Nah, memang impact-nya sangat besar daripada pandemi ini karena pekerjaan kami ini kan istilahnya kebanyakan mendampingi daripada para investor atau perusahaan-perusahaan ini untuk mencari bisnis baru atau untuk melakukan riset pasar ataupun melakukan riset produk yang baru di Indonesia sehingga ada keperluan untuk datang ke Indonesia. Nah, begitu ada pandemi sehingga perusahaan-perusahaan ini tidak dianjurkan untuk stafnya atau karyawannya itu datang ke Indonesia, maka sangat besar impact terhadap perusahaan kami. Nah, akan tetapi menariknya adalah bahwa
di awal-awal pandemi itu pemerintah Jepang memberikan bantuan langsung tunai. Jadi satu adalah kepada masing-masing penduduk, nah yang kedua adalah kepada perusahaan. Nah, perusahaan kami mendapatkan sekitar 2 juta yen, jadi atau sekitar 270 juta ya, itu cuma-cuma. Jadi diberikan begitu saja. Artinya perusahaan itu harus membuktikan bahwa dia itu terkena dampak pandemi, jadi dan mudah sekali ya karena hampir semua perusahaan itu kena dampak pandemi, sehingga kami mendapatkan bantuan langsung tunai 270 juta rupiah tersebut. Nah, tidak hanya itu, kemudian ada juga subsidi untuk mempertahankan pekerja. Nah, ini dibantu lebih daripada 65%. Jadi sehingga payroll atau gaji itu 65%-nya ditanggung oleh pemerintah. Nah, bagaimana tidak enaknya ya? Jadi artinya kan kalau perusahaan consulting seperti kita ini kan payroll itu yang paling besar ya. Jadi di luar kita outsource ke pihak luar ya, terutama ke pihak Indonesia, konsultan-konsultan di Indonesia. Nah, untuk yang outsource memang tidak ada subsidi, tapi untuk yang payroll ada subsidi. Nah, selain itu ada lagi yaitu bantuan untuk sewa. Nah, bantuan sewa ini juga tidak tanggung-tanggung. Jadi 50% daripada sewa yang dibayarkan itu ditanggung juga oleh pemerintah. Nah, jadi akhirnya kita bahwa hampir semua cost yang membuat istilahnya fixed cost itu ditanggung oleh pemerintah supaya perusahaan ini tetap survive. Nah, ini dari sisi bantuan yang langsung masuk ke perusahaan. Nah, di luar itu tentu saja cash flow carut-marut ya. Nah, perusahaan kami mendapatkan 2 kali suntikan berupa pinjaman sangat lunak ya. Jadi bahkan kalau misalnya di masa-masa yang biasa ini sangat tidak mungkin. Jadi pinjaman sangat lunak ini adalah yaitu kami tanpa agunan itu bisa mendapatkan sekian dana dan tidak harus membayar bunga dalam waktu tertentu. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi tidak hanya pinjaman yang tidak hanya bantuan atau subsidi yang berupa bantuan tunai, tapi juga istilahnya ada yang berupa pinjaman. Ya, nah inilah kenapa Anda harus memikirkan ya untuk memulai sebuah PT di Jepang ya. Even mungkin bisa saja di tahun pertama tidak begitu aktif ya atau dorman, tapi istilahnya punya satu perusahaan di Jepang ini juga merupakan suatu pilihan juga ya. Nah, jadi buat Anda yang istilahnya masih menahan dana dan ingin istilahnya ya coba something ya. Nah, jadi mungkin Anda bisa mencoba untuk membuat perusahaan di Jepang. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu ada yang namanya BKPM ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi asing itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan untuk masuk ke Indonesia. Yang tidak dibolehkan itu dimasukkan ke dalam daftar negatif investasi atau DNI. Tapi Jepang tidak punya BKPM karena asing pun dia boleh masuk untuk berbisnis di Jepang dan tidak ada restriksi harus mulai bisnis dari berapa. Memang ada restriksi misalnya untuk mendapatkan visa modal minimal adalah sekian-sekian. Jadi kalau misalnya Anda punya dana 7 juta yen atau mungkin sekitar 800 juta rupiah, nah Anda bisa memulai PT di Jepang dan Anda bisa mendapatkan visa bisnis di sini ya. Nah, ini juga satu hal yang menarik ya. Nah, Anda tahu kan bahwa di sini penduduk juga sudah mulai menua ya. Artinya banyak sekali penduduk-penduduk yang istilahnya mereka tinggalnya di panti jompo tapi masih punya rumah. Artinya apa? Mereka tinggalnya di panti jompo tapi mereka juga harus bayar PBB padahal tidak ditinggali, tidak terurus dan sebagainya, sehingga banyak
kejadian-kejadian pencurian dan sebagainya. Nah, inilah yang juga merupakan satu opportunity sehingga banyak orang Jepang yang melepas rumahnya dengan harga yang sangat murah. Nah, inilah bahkan kemarin saya mendapatkan satu tawaran ada suatu rumah di dekat Tokyo itu harganya cuma 300 juta rupiah. Ya, ya memang sih ya itu harus di renovasi ulang. Tapi kalau misalnya di renovasi ulang pun itu paling harganya adalah 1,5 jutaan ya, 1,5 miliaran ya. Nah, Anda bisa membuat PT dulu di Jepang, terus dari PT itu kemudian beli rumah. Atau Anda juga bisa langsung dengan menggunakan nama Anda sendiri tanpa harus pakai nomini atau apa. Anda bisa langsung punya rumah di Jepang juga. Nah, dalam waktu 10 tahun yang akan datang, akan banyak orang asing yang tinggal di Jepang, termasuk orang Indonesia. Sehingga punya investasi, punya rumah di Jepang ini adalah salah satu pilihan juga. Ya, nah, jadi ini adalah saya katakan kenapa Anda harus berbisnis, mulai berpikir untuk berbisnis Jepang. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Kalau silahkan kontak kepada Indonesia Research Institute Japan di Jakarta. Terima kasih.